Kamu terluka parah seperti ini. Sepertinya tidak akan bisa bertahan hidup, kan? Suami, apakah kamu percaya padaku? Keluarga Shen tidak akan mengkhianati negara. Tolong bantu saya. Membantumu. Bodoh, pelaku yang merugikan keluargamu, Shen, adalah aku. Kamu kehilangan keturunan demi aku, tidak mengambil selir demi aku. Bukankah kamu bilang dalam hidup ini, ingin bersamaku, sehidup semati? Apa kamu benar-benar berpikir, kecelakaan jatuh dari kuda itu adalah sesuatu yang aku atur dengan sengaja, agar kamu merasa bersalah, agar bisa membuat keluarga Song bekerja keras seperti kuda. Aku juga bisa mendekati keluarga Shen dengan lancar, menggunakan keluargamu, Shen, sebagai batu loncatan untukku. Juga terima kasih kepada kakak. Lebih baik dicaci karena tidak bisa melahirkan, daripada merusak nama suami. Sekarang, kedua anakku baru bisa mengenali asal-usul. Cepat panggil ayah. Ayah. Ayo, ayah peluk. Shenzi, aku juga sudah berusaha untukmu, tidak membiarkanmu menjadi arwah yang teraniaya di kehidupan selanjutnya. Lebih pintar sedikit, ya. Semoga Tuhan memberi belas kasihan. Ternyata aku lahir kembali. Kembali ke tahun kedua setelah menikah dengan Song Yuxiu. Tahun kedua setelah pernikahan. Nona muda, sudah saatnya minum obat. Ibu mertua setiap hari memaksaku minum obat untuk memperbaiki kesehatan, untuk memperluas keturunan keluarga Song. Namun Song Yuxiu berpura-pura kehilangan keturunan. Tidak manusiawi. Sama sekali tidak pernah tidur bersamaku. Nona muda, silakan cepat minum. Hamba juga harus melaporkan kepada Nona. Aku sudah bilang, Nona tidak bisa menahan penderitaan. Kedepannya, obat dan sup ini jangan dikirimkan ke hadapannya. Ahli waris gelar. Ini adalah perintah Nona. Hamba juga menjalankan perintah. Dulu, aku tidak ingin menyusahkan dia. Pasti akan minum obat dengan sukarela. Tapi di kehidupan ini, saya tidak akan pernah lagi menahan perasaan. Suamiku sudah bilang, obat ini terlalu pahit. Aku tidak bisa meminumnya. Bukti. Hi. Aku tahu kau menderita. Jika bukan untuk reputasiku, kau juga tidak perlu minum obat setiap hari. Hanya saja, ini juga merupakan niat baik dari ibu. Niat baik. Jika tidak ingin minum, aku akan pergi memberitahu ibu. Katakan saja, saya tidak bisa memiliki anak. 3 tahun yang lalu saat berburu musim semi, saya tidak sengaja jatuh dari kuda. Diselamatkan oleh Song Yuxiu. Dia kehilangan kemampuan untuk memiliki anak karena itu. Untuk membalas budi penyelamatannya, saya menikah dengannya sebagai istri. Menggunakan harta kawin saya, menyokongnya, semua pengeluaran keluarga Adipati, menggunakan koneksi keluarga Shen, membantunya meraih kesuksesan. Namun semua ini adalah rencana keluarga Song. Jatuh dari kuda itu bohong. Kehilangan keturunan itu juga bohong. Itu juga bohong. Jika bukan karena saya, kamu juga tidak akan kehilangan keturunan. Apa artinya saya menderita sedikit ini? Kedepannya saya pasti akan mendengarkan kata-kata ibu dengan baik. Tidak peduli seberapa pahit obat itu. Aku sudah minum semuanya. Hi, kamu sangat baik. Tenanglah. Sepanjang hidup saya tidak akan pernah mengecewakanmu. Setahun setelah kehidupan sebelumnya, semua saudara laki-laki saya mati di medan perang. Dia akan mencemarkan nama baik keluarga Shen sebagai pengkhianat, memusnahkan seluruh keluarga saya. Di kehidupan ini, lagu Yuxiu, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk. Nona, ahli waris benar-benar menyayangi Anda. Tadi saya mengantar ahli waris keluar. Dia juga bilang, tunggu sampai bunga persik di kuil Dajue mekar. Aku akan mengajakmu melihat bunga anggur persik yang baru diseduh. Aku akan membawamu untuk melihat yang lebih menarik.
Ahli waris gelar. Cobalah. Ini adalah yang aku buat tahun ini. Anggur persik yang baru diseduh. Ahli waris Song. Anak kita. Kapan kita bisa menjemputnya? Tidak terburu-buru. Ini benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana ahli waris bisa seperti ini? Bukankah dia sudah berjanji padamu, tidak akan mengambil selir seumur hidup ini? Dan dia, bukankah itu tidak manusiawi? Bagaimana bisa masih ada anak? Ini Lin Yao Yao. Awalnya adalah seorang gadis nelayan. Secara tidak sengaja bertemu dengan Song Yuxiu. Untuk mempertahankannya. Bahkan pergi ke rumah bordil. Belajar seni memikat. Lin Yao Yao dan dia terlibat bersama. Melahirkan sepasang anak. Sekarang dibesarkan di desa. Kau pergi ambil minyak api. Tuangkan di sekitar rumah ini. Kau lihat mereka. Begitu saling mencintai. Aku sebagai istri. Juga harus memberikan dukungan untuk mereka. Menambah api. Tolong. Buka pintunya. Tolong. Lepaskan aku. Dia adalah putri sah dari kantor Adipati Penjaga Negara. Pangeran, hamba akan menyelidiki. Saya harus mencari tahu siapa yang ada di baliknya. Urusan penting. Pertama pergi ke Sichuan Barat. Ahli waris ini benar-benar lebih buruk dari babi dan anjing. Sungguh sangat menggemaskan. Bagaimana dengan api itu? Tidak membakar dia dan yang menggemaskan itu. Membakar hidup-hidup. Kita sebaiknya segera menulis surat. Untuk Adipati dan Nyonya. Biarkan mereka berdua menghukum mereka. Masalah ini masih. Jangan beritahu ayah dulu. Juga jangan memberitahukan kepada siapapun. Ayah dan saudara selalu bertugas di perbatasan. Tanpa perintah, tidak boleh kembali ke ibu kota. Song Yuxiu seorang. Anak dari keluarga biasa. Siapa berani merencanakan kehancuran kantor Adipati Penjaga Negara kami? Saya harus mencari tahu siapa orang di baliknya. Nyonya muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ahli waris mengalami masalah. Pertunjukan yang bagus dimulai. Nona, kita menggunakan minyak api. Pasti akan meninggalkan jejak. Apakah ahli waris akan menemukan kita? Jika tidak menggunakan minyak api, bagaimana mereka tahu? Api ini dinyalakan oleh seseorang. Anak. Bagaimana kamu bisa terbakar menjadi seperti ini? Di mana dokternya? Kenapa mereka belum datang? Suami. Ini, bukankah kamu bilang akan pergi? Minum dengan rekan kerja? Apa yang telah terjadi? Saya dan rekan-rekan saya melihat sebuah rumah yang terbakar. Mendengar seseorang berteriak minta tolong. Langsung masuk untuk menyelamatkan orang. Tidak menyangka, terbakar di lengan. Suami, kamu terlalu baik. Meskipun kamu ingin berbuat baik, harus memikirkan keselamatanmu sendiri. Saya baik-baik saja. Bukankah saya baik-baik saja? Jangan menangis. Dengar baik-baik. Hanya tahu menangis. Sungguh mengecewakan. Inilah ibu mertuaku yang baik. Ibu mertua di kehidupan sebelumnya sudah tahu rencana yang dibuat oleh Song Yuxiu. Namun seringkali mengatai saya tidak bisa melahirkan. Menggunakan kata-kata kasar terhadap saya. Nyonya, dokter sudah datang. Baik, dokter. Cepat periksa anakku. Hati-hati, hati-hati. Dokter, bagaimana? Luka terlalu parah. Lengan ini, mungkin tidak bisa diselamatkan. Apa? Jika anakku kehilangan lengannya, bagaimana nasib karirnya? Tolong panggil dokter istana. Takutnya, meskipun dokter istana datang, juga tidak ada gunanya. Ibu, lebih baik, saya suruh Hong Rui pergi ke kantor Adipati Penjaga Negara. Minta dokter istana dari kantor Adipati Penjaga Negara. Dokter istana saja tidak cukup. Dokter dari kantor Adipati Penjaga Negara. Kemampuan mereka tidak mungkin lebih besar dari dokter istana. Jangan bikin keributan. Ibu, Anda tidak tahu. Dokter dari kantor Adipati Penjaga Negara ini adalah yang mengikuti ayahku. Dokter militer yang pergi berperang. Pasien biasa ini mungkin tidak sebanding dengan dokter istana. Tapi luka sayatan ini, luka pedang, dan luka bakar, mereka sudah sering melihat. Memiliki pengalaman. Nyonya ahli waris mengatakan dengan benar. Dalam pertempuran pasti menggunakan minyak api. Jika itu dokter militer, pasti ada caranya. Lalu kenapa kamu masih terdiam?
Cepat pergi panggil mereka. Hong Rui, panggil Paman Zhai ke sini. Ahli waris terluka parah. Tapi untungnya pertolongan datang tepat waktu. Lengan ini berhasil diselamatkan. Namun, malam ini kemungkinan besar akan demam tinggi. Harus dirawat dengan baik. Terima kasih, Paman Zhai. Jika tidak, malam ini kamu tinggal di rumah saja. Ada situasi seperti ini, maka baiklah untuk merespons tepat waktu. Betul-betul, ikuti arahan Anda. Saya akan pergi menyiapkan resep terlebih dahulu. Pertama-tama, saya akan merebus ramuan untuk diberikan kepada ahli waris gelar. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih telah menemani saya. Paman Zhai, saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Nona, jika ada yang perlu, silakan perintahkan. Hidupku, itu adalah pemberian dari jenderal. Saya tidak mampu memenuhi permintaan Anda. Apakah ada obat yang jika diminum bisa membuat pria sepenuhnya kehilangan keturunan? Apa yang kamu katakan? Saya ingin setelah dia meminum obat, akan sulit untuk memiliki keturunan lagi. Ibu, barang berharga saya di sana sudah terbakar semua. Besok harus membawa uang ke sana. Hi, suami, saatnya minum obat. Anda telah bekerja keras. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Yang seharusnya dilakukan. Sudah 2 tahun. Perut tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak mengistirahatkannya saja sudah bagus. Loh, ibu, sudah cukup. Kau jaga dia saja. Anda harus merawat Yusiu dengan baik. Suami, ayo, minum obat. Minum lebih banyak. Hi, Anda sangat baik. Tidak apa-apa. Ini semua adalah saya yang seharusnya dilakukan. Biarkan aku yang melakukannya. Memiliki keturunan itu sulit. Tidak manusiawi. Lagu Yusiu, kau berpura-pura kehilangan keturunan. Kalau begitu, aku akan mengabulkanmu. Agar keluargamu, Song, benar-benar kehilangan keturunan. Bunuh aku. Kenapa masih terdiam? Ayo pergi. Untung ada adik yang mengingatkan. Mengingatkan. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ternyata adalah pangeran pemangku. Tadi baru saja. Mohon maaf atas kesalahan. Seandainya bukan karena pengingat dari Tuan Muda. Saat ini saya, hidup atau mati, masih belum bisa diketahui. Saya berhutang nyawa padamu. Yang mulia, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Hanya melakukan sesuatu yang mudah. Hanya saja, kejadian gempa kali ini besar. Saya harus pergi untuk menampung pengungsi. Jadi, mohon maaf tidak bisa menemani. Saya pamit. Adik, putri sah dari kantor Adipati Penjaga Negara. Siapa yang begitu berani? Berani membunuh yang mulia? Bahkan membawa surat dari permaisuri. Menipumu. Orang yang tercela. Tidak lain adalah dia. Aku akan kembali lebih dulu. Kau tetap di sini. Terus mencari. Sementara waktu, biarkan dia bangga beberapa hari. Kehidupan sebelumnya, kakak laki-laki dalam gempa ini, luka tidak diobati, pangeran pemangku yang terkenal di usia muda. Dia juga meninggal di sini. Tidak tahu beberapa hari yang lalu. Surat untuk kakak, apakah bisa membantu mereka menghindari bencana ini? Di kehidupan sebelumnya, untuk mengobati penyakit, kehilangan keturunan,
Saya telah mencari di seluruh buku medis. Juga bisa dibilang setengah dokter. Menangani luka-luka kecil ini. Tidak masalah. Kamu sudah sadar. Apakah ada yang tidak nyaman? Saya terluka. Hong Rui, cepat ambilkan barang-barang saya. Pergi siapkan air panas lagi. Lepaskan bajunya. Jika kamu tidak melepas baju, bagaimana saya bisa membantumu mengobati luka? Pria ini, kenapa tubuhnya begitu bersih? Tubuh ini memang bagus. Bagaimana kamu bisa terluka? Saat gempa terjadi, tidak sengaja terluka. Kamu adalah keluarga Marquis Xuanhua, istri ahli waris, putri sah dari adipati penjaga negara. Pria-pria besar dari Dakian, semua sangat mengagumi adipati penjaga negara. Tidak menyangka, putrinya juga begitu baik hati, hanya melakukan beberapa hal-hal yang bisa saya lakukan. Sudahlah. Baiklah, luka sudah saya tangani untukmu. Saya akan pergi mengambil obat tambahan untukmu. Jika dalam beberapa hari ini, luka belum sembuh, ingat untuk pergi ke klinik mencari dokter. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa. Beberapa hari yang lalu ada kebakaran. Sekarang menyelamatkan orang. Menarik. Ibu mencari saya untuk urusan apa? Kamu pergi ke kas. Berikan aku 5.000 tael perak. Berikan saya 1 lembar cek senilai 5.000 tael perak. Yusiu terluka. Saya akan pergi membelikan dia beberapa suplemen. Dia dulu demi kamu. Bahkan tidak menghiraukan nyawanya. Kenapa? Ini saja tidak mau dilepaskan. Setelah menikah, kamu mengurus rumah tangga. Apakah uang sebanyak ini tidak bisa dikeluarkan? Kas tidak ada uang sama sekali. Ibu mertua baru akan memberikan. Kekuasaan pengurus rumah tangga diberikan padaku. Memaksa saya menggunakan harta pernikahan untuk menutupi berbagai pengeluaran rumah. Dulu saya mengira Song Yusiu benar-benar mencintai saya, rela menjadi orang yang dirugikan ini. Sekarang, karena ini untuk membeli suplemen bagi Yusiu, saya segera akan mengirim orang untuk mengambilnya. Kalau begitu, saya akan pergi. Yusiu saya percayakan untuk kamu jaga. Sekarang rumah tempat Lin Yao Yao tinggal, terbakar olehku. Menempatkan dia membutuhkan uang. Ibu mertua buru-buru keluar. Pasti sedang menangani urusan ini. Kau pergi membantuku mengurus sesuatu. Ibu, Yao Yao, anak yang baik, cepat biarkan aku melihat. Tidak terluka, kan, Ibu? Aku juga tidak tahu bagaimana bisa begitu. Tiba-tiba terjadi kebakaran. Cuilan, berikut ini 3.000 tael uang perak. Kau terima dulu. Beli rumah untuk tinggal dulu. Lalu beli beberapa pakaian untuk dirimu. Aku juga mengirim ke desa beberapa uang kertas. Di tempat anak itu, kau tidak perlu khawatir. Uang kertas itu cukup untuk mereka hidup selama 1,5 tahun. Memang Ibu, kau selalu memikirkan dengan baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Mencari masalah, ya? Apa yang ingin kamu lakukan? Cuilan, kau pergi lihat. Iya. Nyonya, kami bersaudara. Pertama kali tiba di ibu kota. Tidak memiliki uang sepeser pun. Ingin mencarimu. Meminjam sedikit uang. Tidak bisa diucapkan, kan? Sungguh keterlaluan. Di bawah kaki kaisar. Di siang bolong. Apakah kalian sudah gila? Apa kalian tidak takut aku melapor ke pihak berwenang? Laporkan ke pihak berwenang. Kamu mau apa? Kembalikan uangku.
pergi dari sini. Yao Yao, Ibu. Yao Yao, apakah kamu baik-baik saja? Ibu, kalian tahu siapa saya? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kamu siapa? Aku tidak bisa. Tentang pertemuanku dengan Yao Yao, jika ini sampai terdengar Shenzi, si cantik itu, mereka akan tahu segalanya. Aku tidak bisa mengatakannya, kan, kakak? Aku lihat dia memakai emas dan perak, pakaian dan perhiasan di tubuhnya. Pasti juga bernilai sedikit uang. Semuanya telah diambil. Baik, jangan. Ayo pergi. Ibu. Telingaku, nyonya, perhiasanku, uangku. Nona, sudah diurus. Ambil dari tubuhnya. Semua emas dan perak. Semua telah dirampas. Ini adalah 3.000 tael. Dan ada yang dia suruh untuk dibawa pergi. Aku sudah mengirim orang untuk mengikutinya. Simpan perhiasan dengan baik. Simpan untuk digunakan di kemudian hari. Ambil uangku. Untuk memberi Song Yusiu merawat selir. Sekarang harus melihat selir ini. Apakah ada nyawa untuk dinikmati? Namun, uangnya sudah habis. Kalian berencana menempatkan Lin Yao Yao. Di mana? Tolong siapkan saya. Nona, kamu akan pergi? Bukan. Tamu-tamu terhormat akan datang berkunjung. Ibu, apa yang telah terjadi? Jangan bicara lagi. Sungguh sial. Hari ini saya keluar. Awalnya ingin membeli untuk Yusiu beberapa suplemen. Tapi tidak menyangka bertemu orang jahat. Beruntungnya saya bertemu dengan Nona Lin ini. Dia menyelamatkanku. Lin Yao Yao, ini adalah kamu. Yang secara aktif datang sendiri. Latar belakang yang baik. Wanita bangsawan. Lalu apa? Justru keluarga Song. Suka dengan yang seperti saya. Menjadi lembut dan rendah hati. Segala sesuatu yang kamu miliki sekarang. Akan menjadi milikku cepat atau lambat. Nona Lin, terima kasih telah menyelamatkan ibu. Nyonya ahli waris terlalu memuji. Aku hanya kebetulan lewat. Anak yang baik, untung ada kamu. Kakak Lin, hari ini kamu menyelamatkan ibuku. Nanti, kamu adalah penolong besar kami. Nyonya Pangeran, Nona Song, kalian benar-benar terlalu memuji. Juga seorang yang berhati busuk. Dia tidak memiliki tempat tinggal. Dia sementara tinggal di rumah kami. Kamu harus menjamu dia dengan baik. Juga harus memberikan lebih banyak untuknya. Siapkan beberapa pakaian dan perhiasan. Tidak boleh membiarkan orang menganggap remeh kakak Lin kita. Kakak ipar, hanya saja beberapa pakaian dan perhiasan saja. Kamu tidak mungkin begitu pelit, kan? Dalam kehidupan sebelumnya, saya suka lagu Ruoying. Adik ipar ini memberikan segalanya, juga membantunya memperkenalkan gadis-gadis terhormat lainnya di ibu kota. Tidak menyangka, juga seorang yang berhati serigala dan berparu-paru anjing. Nyonya tua, aku akan menyelamatkanmu, tanpa mengharapkan imbalan. Bisa membiarkanku tinggal sementara di rumah. Memiliki tempat berteduh, tidak sampai tidak memiliki pakaian. Sudah cukup. Kamu adalah penyelamatku. Semua ini adalah yang seharusnya kamu dapatkan. Sayang sekali kamu adalah putri sah dari kantor Adipati. Begitu egois dan pelit. Lebih dari banyak gadis Lin. Setengahnya mengerti. Egois. Dan tidak perlu membahas budi baik menyelamatkan ini. Sebenarnya itu hanya rekaan. Meskipun Lin Yao Yao menyelamatkanmu, nyawa nenek ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Menggunakan harta pernikahan saya untuk berutang budi. Benar-benar memberi kalian muka. Hari ini, adalah kamu yang menemani ibu. Pergi keluar. Iya, kamu datang ke sini. Nona muda, apa instruksi Anda? Kamu memukul saya. Kamu seorang pelayan. Saya sebagai majikan. Memukulmu sekali. Lalu bagaimana? Meskipun saya menjualmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Xi, Cuilan adalah milik saya. Bagaimana kamu berani memukulnya? Ibu, dia telah berbuat salah. Harus dihukum. Wanita jahat tua. Jika bukan karena waktu yang tidak tepat. Pukulan ini, aku akan menampar wajahmu. Nyonya Adipati, saya sebaiknya pergi. Nyonya ahli waris, dia, sungguh-sungguh tidak menyukaiku. Saya hanya tahu,
Seorang wanita seharusnya mengikuti 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Menghormati mertua. Belum pernah saya lihat. Begitu tidak hormat. Shenzi, kamu pergi ke aula pemujaan untuk dihukum berlutut. Ibu. Nona Lin, kalian salah paham tentang saya. Nona Lin, kamu orang luar. Untuk menyelamatkan ibu. Pakaianmu berantakan. Pasti kamu berjuang melawan penjahat itu. Sudah bertarung dengan sengit. Sebagai kamu yang merupakan pelayan pribadi ibu. Di mana kamu saat ibu terluka? Aku. Telinga ibu terluka seperti ini. Dan kamu sebagai pelayan. Justru berpakaian rapi. Bahkan tidak mendapatkan luka sedikit pun. Kamu memang begini. Merawat majikanmu. Jangan bicara tentang memukulmu 2 kali. Bahkan jika membunuhmu. Dia memang pantas mendapatkannya. Ibu. Kamu setuju, kan? Hi. Cuilan. Saat itu aku mengirim untuk melakukan hal lain. Tidak berada di sampingku. Ibu. Aku tahu hatimu baik. Tidak tega untuk menghukum. Tapi hari ini aku akan menetapkan aturan dengan baik, agar tidak terjadi lagi di masa depan. Terjadi hal serupa. Orang-orang. Seret Cuilan pergi. Pukul 20 kali. Hukuman kecil sebagai peringatan besar. Untuk memberi pelajaran. Jangan. Nyonya, tolong selamatkan aku. Jangan. Nyonya, tolong selamatkan aku. Kakak ipar. Sudah cukup, kan? Ruoying. Menambah. Kamu sama baiknya dengan kakakmu. Tapi jenis ini, pelayan licik yang berselingkuh. Jika tidak dihukum dengan tegas, akan terjadi kesalahan besar di masa depan. Nona Lin ada di sini hari ini. Tapi jika kamu ingin, suatu hari tanpa Nona Lin, ibu akan bagaimana? Sepertinya hari ini ibu juga merasa lelah. Menantu, permisi dulu. Ini. Si kecil imut. Halaman dan uang tidak dijelaskan. Saya rasa itu memang disengaja. Benar-benar belum pernah melihat wanita simpanan yang begitu tidak tahu malu. Berani masuk ke dalam rumah. Nona, bahaya seperti ini. Harus mengirim orang untuk mengusirnya. Karena itu adalah bahaya. Tentu saja harus diletakkan di bawah pengawasan. Selalu diawasi agar aman. Dia mengira rumah bangsawan adalah tangga kesuksesannya. Saya akan membuatnya menjadi simbol kematian. Ingat jangan lupa, pergi membeli beberapa perhiasan. Hanya memilih yang termurah. Yang paling biasa adalah. Hampir saja lupa, ahli waris tidak minum obat. Sudah lewat waktunya. Efek obat ini pasti akan berkurang setengah. Nyonya, kamu biasanya mengatur urusan kecil di rumah Adipati. Itu sudah cukup sulit. Mulai sekarang hal-hal kecil ini, biarkan pelayan yang mengerjakannya. Demi suamiku, kau. Aku bisa menanggung berapapun penderitaan. Lagi pula ini adalah obat untuk kehilangan keturunan. Aku harus memberikannya dengan tanganku sendiri. Memberikannya untuk kamu minum. Ayo suamiku, aku memberimu makan. Hari ini ibu mertua keluar. Bertemu orang jahat. Dikerampok. Apa? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Dia bertemu dengan seorang Nona Lin yang baik hati. Menyelamatkan nyawanya. Lin. Itu. Tunggu sampai lukaku sembuh. Harus benar-benar berterima kasih. Gadis Lin ini tidak perlu menunggu sampai lukaku sembuh. Dia saat ini ada di rumah ibu mertua. Ibu mertua bilang, dia adalah orang terhormat. Mulai sekarang, dia akan tinggal di rumah ini. Ayo, begitu ya. Itu, terima kasih banyak, Nyonya. Gadis Lin, kamu makanlah lebih banyak. Ayo, ayo. Kamu datang untuk apa? Kemarin sibuk menangani pelayan yang licik. Lupa memberikan kepada gadis Lin. Sudah membeli perhiasan. Ini tidak. Ada waktu. Aku sudah meminta Hong Rui untuk membeli beberapa. Ini masih bisa diterima. Shenzi, apa maksudmu sih? Shenzi, apa maksudmu? Nona Lin, dia adalah penyelamatku. Dia adalah tamu terhormat dari kantor Adipati Penjaga Negara. Kamu sudah membeli beberapa barang-barang murahan apa? Nyonya Adipati, aku sudah punya tempat tinggal. Tidak masalah. Ibu, jangan marah. Zi melakukan ini. Pasti ada alasannya. Dia ingin merawatku. Kantor Adipati yang begitu besar. Sungguh tidak mudah. Sungguh sudah tertutup oleh kebodohan. Begitu melindunginya. Sudah 2 tahun. Tidak ada kabar sedikit pun. Ini akan membuat keluarga Song kita kehilangan keturunan. Dulu,
Selama ibu mertua menyebutkan hal ini, aku merasa bersalah. Tentu saja tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi kalian sekarang masih menganggap aku bodoh. Jangan salahkan aku. Menggali lubang untuk kalian. Ibu, bukan berarti aku tidak ingin memberi Nona Lin membeli barang-barang yang baik. Hanya saja beberapa hari yang lalu, saya menerima surat dari kakak laki-laki saya, mengatakan bahwa ada gempa di Sichuan Barat. Banyak yang terluka dan tewas. Jika saat ini kita membuat keributan, takutnya ini akan memberi orang sesuatu untuk dibicarakan. Kakak ipar, kamu memang tidak ingin mengambil uang, kan? Ini, kamu makan yang enak dan berpakaian baik, namun memperlakukan dengan begitu kejam. Penyelamat nyawa ibu. Jika ini diketahui orang luar, pasti akan mengatakan bahwa keluarga Suan Hua Hou tidak tahu terima kasih. Kamu keluarkan uangnya. Biaya hidup Lin gadis akan ditangani oleh Ruoying untuk membeli. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengar. Kamu saja. Dengarkan kata-kata ibu. Jangan buat dia marah. Gadis Lin adalah penyelamat nyawa ibu. Memperlakukan dia dengan buruk akan menjadi sasaran kritik. Bodoh. Aku tidak memberi uang. Bagaimana bisa membuat kalian keluar? Menarik bencana dan masalah? Kalau begitu, saya akan melakukannya nanti. Minta Hong Rui. Kirimkan uangnya. Ayo makan. Gadis Lin, makan. Ahli waris gelar. Aku sangat merindukanmu. Betapa aku merindukanmu. Memikirkanmu. Jantung berdebar. Ahli waris, tolong pijat aku. Ahli waris gelar. Kamu hari ini. Sepertinya lukamu belum sembuh. Mari kita perlahan. Bagaimana? Nona, yang bernama Lin itu dengan ahli waris gelar. Pasangan ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak masalah. Dia tidak akan bertahan lama. Hari-hari yang penuh niat tetapi tidak berdaya ini, ke depan akan menjadi rutinitasnya. Harga dari pangeran kecil. Kakak. Untung, dengan pengingat dariku, kakak sudah mempersiapkan sebelumnya. Hanya terluka ringan. Hong Rui pergi membeli beberapa bahan makanan lagi. Beberapa hari ini, kita semua harus pergi membagikan bubur. Ya. Dokter istana akan merawatmu. Suami. Sejumlah pengungsi datang ke luar kota ini. Aku telah menyiapkan beberapa bubur nasi. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Ini, aku sudah berjanji pada Ruoying untuk menemaninya keluar. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Jangan berisik ya. Beberapa hari lagi, aku akan menemanmu dengan baik. Itu Lin Yao Yao. Benar-benar tidak tahu malu. Dia menganggap rumah pangeran sebagai rumahnya sendiri. Pakaian dan perhiasannya lebih mewah daripada yang Anda kenakan. Saya dengar mereka hari ini masih akan pergi ke Yuchui Pavilion. Perhiasan di sana, semuanya di atas 100 tael perak. Ahli waris gelar memang sangat menyayanginya. Sangat baik seperti ini. Nona, kamu, sekarang di Sichuan Barat terjadi gempa. Pengungsi berbondong-bondong. Para bangsawan bahkan berpakaian sederhana dan makan sederhana. Lin Yao Yao dan lainnya begitu mencolok di jalan. Sungguh mencari jalan menuju kematian. Tunggu saja. Orang-orang yang berurusan dengan mereka akan segera datang. Ada beberapa tempat yang membagikan bubur. Hanya kamu yang aktif. Sekarang di luar, semua orang memuji kamu sebagai bodhisattva hidup. Kamu menggunakan uang dari rumah bangsawan untuk mendapatkan reputasi baik untuk dirimu sendiri. Kamu memang pandai menghitung. Ibu benar. Saya memang pandai menghitung. Hong Rui,
Pergi dan catat dengan baik. Harta pernikahan kita. Apa saja yang telah disubsidi oleh rumah bangsawan. Saya juga saatnya berbicara dengan ibu. Hitung dengan baik. Kamu, Shenzi yang kecil dan lucu ini. Apa yang terjadi hari ini? Berani melawan saya? Masih mau menghitung dengan saya?